Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Diketahui anggota dari bajak laut Blackbird telah sampai Pulau Egghead. Mereka dipimpin oleh dua komandan Yonko, yaitu Katarina Devon dan Van Augur. Ada sedikit plot twist dari perkataan mereka berdua setelah di chapter 1107 telah bertemu dengan Gorosei Saturn yang terpental di reruntuhan gedung akibat keprean Luffy. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter 1107 merupakan chapter yang sangatlah badass. Di chapter tersebut kita ditunjukkan beberapa adegan yang sangat memukau. Salah satunya Sanji mampu menghalau sinar laser yang ditembakkan oleh Kizaru, yang mana kejadian ini membuat mimik muka Kizaru yang biasanya santuy kini berubah menjadi seperti orang idiot. Semua kaget akan kejadian ini. Sanji pun mengatakan sesuatu yang sangat gombal dan lucu. Dia mengatakan kalau kekuatan sinar laser tak akan mampu mengalahkan kekuatan cinta. Lalu kita diperlihatkan bagaimana Bonnie kagum dengan Luffy karena orang yang selama ini dia tunggu-tunggu adalah Luffy. Luffy adalah reinkarnasi dari Nika, sang dewa matahari. Mengetahui hal tersebut, Luffy sendiri malah belum sadar kalau dirinya adalah Nika, di mana Nika adalah sosok legenda yang ditunggu oleh orang-orang di dunia. Sebagai ras meyakini sosok Nika adalah sosok yang akan menyelamatkan dunia. Cerita ini sudah dikonfirmasi oleh ras Buccaneer dan ras raksasa. Dan bisa kita ketahui ras raksasa saat ini sedang ada di Pulau Egghead. Kehadiran dari ras raksasa ini membuat kaget para angkatan laut, di mana mereka datang dan langsung menghancurkan kapal-kapal angkatan laut. Ras raksasa ini datang dipimpin oleh Dory dan Brogy. Mereka sendiri mengatakan, "Kami datang ke Egghead untuk menemuimu, topi jerami." Dari sedikit ucapan yang diungkapkan, Mimin bisa memberi sebuah asumsi bahwasanya mereka para raksasa datang ke Egghead memang atas dasar ingin bertemu dengan bajak laut topi jerami. Meskipun hal detail dan eksplisit mengenai tujuan utama mereka datang di Egghead belum diketahui, yang jelas mereka ada di pihak topi jerami. Di sisi lain yang bikin suasana menjadi sangat membengongkan ialah kedatangan dari para komandan bajak laut Blackbird. Dari beberapa chapter sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa bajak laut ini sudah terlihat di perairan Pulau Egghead. Namun baru pada chapter 1107 mereka mulai beraksi dan menunjukkan apa tujuan mereka sebenarnya datang ke Egghead. Banyak spekulasi dan teori-teori mengenai misi licik dari bajak laut Blackbird ini. Ada yang ingin mencuri buah iblis Gorosei, ada yang berteori bahwa mereka ingin mengambil sesuatu teknologi dari Pulau Egghead, bahkan teori liarnya mereka ingin menangkap Luffy, seperti halnya mereka menghancurkan bajak laut hati pimpinan laut. Namun teori yang berkembang selama ini terpatahkan pada chapter 1107. Ternyata tujuan mereka datang ke Egghead hanyalah ingin menyentuh tubuh asli Gorosei Saturn. Ini diperlihatkan bagaimana Katarina Devon dan Van Augur tiba-tiba ada di hadapan Gorosei yang baru saja delosor di antara puing-puing gedung. Hal ini membuat Gorosei Saturn terkejut dan heran mengapa ada mantan tahanan level 6 Impel Down ada di Egghead.
dan mengapa mereka malah sudi untuk menjadi bawahan seorang Kurohige. Di sini dijelaskan oleh Katarina Devon. Dia menjawab karena Kurohige adalah orang yang sangat spesial. Ini dikonfirmasi lagi oleh sautan Gorosei Saturn bila garis keturunan seorang Kurohige memang sangat spesial dan membahayakan. Di sini misi mereka hanya ingin menyentuh tubuh dari Gorosei Saturn, dan hal ini dilakukan oleh Katarina Devon dengan menyentuh kaki laba-laba milik Goreshi. Dia sendiri berkata kalau misi di Egghead telah selesai. Mereka datang ke Egghead karena mengetahui informasi kalau ada salah satu dari 5 tetua yang datang ke sini. Karena itulah mereka datang cukup dengan 2 komandan saja. Mina sendiri memiliki analisis tentang misi mereka. Katarina Devon adalah seorang pemakan buah iblis Inu-Inu Nomi model QB, di mana pemakannya akan mampu merubah wujudnya seperti orang lain selama pengguna buah iblis ini pernah menyentuhnya. Dan baru-baru ini Katarina Devon baru saja menyentuh Gorosei Saturn. Bajak laut Blackbird merupakan bajak laut licik yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Kemungkinan besar Katarina Devon akan merubah dirinya menjadi Gorosei Saturn dan menyusup ke Marijoa dalam bentuk Gorosei Saturn. Atau dia bisa menjadi alat adu domba di wilayah Marin. Bahkan yang paling bahayanya, dia bisa menggerakkan semua lini sebagai otoritas petinggi dunia di atas Fleet Admiral, dan ini akan membuat makin kacau. Selain itu, peran Van Augur juga tidak bisa diremehkan dalam misi kali ini. Berkat dirinya yang memiliki kemampuan buah iblis untuk bisa berteleportasi, dia mampu mendekat dan menjauh dari musuh dengan cepat. Dan di akhir chapter lalu, ternyata mereka berdua bertemu dengan lumpur sawah si Karibo. Dan dengan sangat konyolnya, Karibo menawarkan diri supaya dirinya juga ikut dibawa pergi bersama mereka ke hadapan Kurohige. Dia bilang dia sangat ngefans pada Kurohige. Hal ini membuat cemas semua nakama, karena si Karibo ini adalah satu-satunya orang yang memiliki informasi penting tentang rahasia dari bajak laut topi jerami. Saat di Wano, dia menguping perbincangan dari kru topi jerami baik tentang 3 senjata kuno dan rencana besar bajak laut topi jerami selanjutnya. Bahkan saat meninggalkan Wano, dia menumpang di kapal topi jerami secara ilegal, di mana saat itu Luffy mengungkapkan sebuah impiannya yang sangat konyol, dan hal ini pun didengar oleh Karibo. Informasi penting dari bajak laut topi jerami inilah yang akan dibuat alat negosiasi oleh Karibo kepada Kurohige supaya dia bisa masuk menjadi anggota dari bajak laut Blackbird. Dan itulah ilustrasi cerita yang Mina ingin sampaikan. Apabila ada tambahan, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.